Halo semuanya. Selama ini kita sering mendengar pertanian itu pekerjaan susah, hanya untuk orang tua dan untungnya kecil. Padahal tanah di Blitar sangat subur dan komoditasnya banyak diminati. Tapi kenapa ya petani masih sering terjebak harga murah? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lintang Wana Apsari dengan nomor NIM 25102220020, mahasiswa Prodi Agribisnis Universitas Islam Blitar. Dan saya akan menghadirkan Tani Koneksi Blitar untuk usaha tani yang tidak hanya menanam, tetapi menghubungkan ladang dengan pasar, menggabungkan karakteristik pertanian lokal dengan sentuhan teknologi. Sebelum itu, nama usaha saya yaitu Tani Koneksi Blitar. Konsepnya ini yaitu menggabungkan pertanian presisi sederhana, pemasaran digital, dan pemberdayaan kelompok tani lokal untuk mengubah citra pertanian menjadi usaha modern, menguntungkan, dan diminati generasi muda. Ide usahanya yaitu pengolahan dan pemasaran komoditas jagung. Inovasinya yaitu mengolah hasil panen menjadi produk bernilai tambah. Misal jagung diolah menjadi marning. Penjualannya yaitu lewat marketplace dan toko online resmi. Ini yaitu penjelasan singkat dari PMC-nya, poin-poinnya. Sebelumnya maaf karena fotonya itu saya potong, soalnya kalau jadi satu itu nggak cukup dan tulisannya itu jadi kecil-kecil dan susah untuk dibaca. Terima kasih. Usaha ini masuk dalam ruang lingkup agribisnis padu yang mencangkup penyediaan sarana produksi, proses budidaya, pengolahan hasil, hingga pemasaran dengan karakteristik komoditas sayuran organik yang cocok dengan iklim tanah di Blitar. Mengapa usaha ini sangat perlu? Karena petani kesulitan memprediksi cuaca dan serangan hama akibat perubahan iklim, sehingga dapat menyebabkan kerugian hingga kurang lebih 35%. Banyak pemuda Blitar memilih merantau dan meninggalkan desa karena menganggap pertanian tidak menjanjikan. Jaminan asli dan terlacak sayur organik bebas pestisida kimia dilengkapi bukti video proses tanam dari lahan Blitar dipanen sesuai pesanan sampai tangan konsumen kurang dari 24 jam. Harga adil yaitu petani dapat 30-40% lebih tinggi tanpa potongan perantara dan konsumen hemat 15% dibanding pasar modern. Sistem operasionalnya yaitu pemilihan lahan yang cocok, tentukan jadwal tanam bersama petani mitra, pasang sensor pemantau. Budidayanya yaitu rawat tanam pakai standar organik, cek kondisi tanah atau suhu lewat HP. Panennya yaitu ambil hasil sesuai pesanan, bersihkan, beri label tanggal panen dan asal lahan. Penjualan lewat WhatsApp atau IG atau bisa dikirim lewat armada lokal. Penerapan keberlanjutan untuk ekonomi, biaya pupuk murah, pakai bahan lokal, pendapatan petani stabil, lahan langganan tetap, nilai jual produk naik. Untuk sosial, lebih latih pemuda dan ibu desa pakai teknologi atau digital, kemitraan setara tanpa eksploitasi, namun koperasi kecil bersama. Tanpa bahan kimia sintesis, hemat air 30% lewat sensor, rotasi tanam, jaga kesuburan tanah, ubah limbah menjadi pupuk. Digitalisasi di usaha ini bukan sekedar pakai internet atau pasang foto di media sosial. Kita terapkan teknologi nyata yang memudahkan kerja petani dan meningkatkan hasil dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu pertama IoT. Untuk pemantauan lahan, kita pasang 5 set sensor murah di berbagai titik lahan. Alat ini mengukur kelembapan tanah, suhu udara, dan cahaya matahari di setiap 2 jam sekali. Data tersebut langsung dikirim ke aplikasi lewat HP dan jaringan internet. Cara kerjanya yaitu jika sensor mendeteksi kelembapan tanah turun di bawah batas aman, sistem otomatis memberikan peringatan. Kita bisa langsung menyalakan pompa air dari rumah atau mengatur agar penyimpanan berjalan sendiri. Hasilnya, kita hemat air hingga 30% dan tidak lagi menebak-nebak kapan tanaman butuh air. Kedua, pencatatan usaha otomatis.
Dulu petani mencatat biaya dan hasil di buku tulis yang mudah hilang atau salah hitung. Sekarang semua data dimasukkan ke aplikasi berbasis awan lewat HP. Setiap beli bibit, pakai pupuk atau panen, tinggal ketik atau foto struknya. Sistem langsung menghitung total biaya, pemasukan, dan laba rugi secara akurat. Jadi kita tahu persis mana yang menguntungkan dan mana yang perlu diberhentikan. Ketiga, e-commerce langganan terhubung langsung. Konsumen memilih paket sayur lewat katalog di Instagram atau WhatsApp. Sistem langsung mencatat jadwal kirim, alamat, dan jenis sayur yang diinginkan. Kita panen pada hari yang sama sesuai pesanan, lalu kirim. Selain itu, setiap minggu kita bagikan video singkat kondisi lahan ke pelanggan. Mereka bisa melihat sendiri proses tanamnya sehingga kepercayaan tumbuh dan mereka mau bergabung terus. Singkatnya begini, teknologi di sini adalah alat untuk membuat kerja lebih ringan dan lebih jelas dan pasar lebih terbuka lebar. Baik, di sini ada tabelnya, jenis biaya, jumlah, dan keterangan. Biaya tetapnya 0, penyusutan sensor dan alat jumlahnya 125.000, umur pakai 2 tahun, sewa lahan 200.000, keterangannya rata-rata desa Blitar. Subtotal biaya tetap 325, biaya variabelnya tidak ada, bibit dan pupuk organik 1.150.000, bahan lokal Blitar, tenaga kerja dan perawatan 750.000, itu untuk pembibitan dan panen. Kemasan dan pengiriman 480.000, untuk label dan armada lokal, internet 145.000, untuk paket data dan konten. Subtotal biaya variabelnya yaitu 2.525.000 dan total biayanya semua yaitu 2.850.000. Hasil panennya yaitu 330 kg, harga jual rata-rata 15.000 per kilo, itu langsung ke konsumen. Total penerimaannya berarti 330 kg dikali 15.000, hasilnya 4.950.000. Keuntungan bersihnya yaitu TR dikurangi TC sama dengan 2.100.000. Indikator kelayakan RC rasio dengan rumus TR dibagi TC sama dengan 4.950.000 dibagi 2.850.000, totalnya 1,73 yang diartikan layak dijalankan karena lebih dari 1. BEP nilai penjualan sama dengan total biaya 2.850.000 itu tercapai di panen kedua. BEP produksi 2.850.000 dibagi 15.000, totalnya 190 kg. Itu maksudnya harus panen minimal 190 kg agar tidak rugi. Sekarang kita buktikan kelayakan dengan datanya. Untuk lahan seluas 500 meter persegi di Blitar, total biaya satu siklus tanam sekitar 2,85 juta rupiah. Hasil panen mencapai 330 kg, dijual langsung ke konsumen dengan harga rata-rata 15.000 per kilogram. Sehingga total penerimaan mencapai 95 juta rupiah. Diperoleh nilai rasio sebesar 1,73, artinya setiap kita keluarkan uang Rp1.000, kita dapat kembali Rp1,73.000. Usaha ini jelas menguntungkan dan layak dijalankan. Titik impas atau BEP tercapai saat penjualan usaha ini mencapai 2,85 juta rupiah atau panen maksimal itu 90 kg. Biasanya sudah tercapai pada panen kedua. Berdasarkan analisis SWOT, risiko terbesar adalah perubahan cuaca ekstrim dan serangan hama yang bisa menurunkan hasil hingga 40%. Untuk mengatasi data cuaca resmi dari BPP dan BMKG selain sensor lahan, kedua, terapkan tanam campuran agar tidak semua tanaman terkena dampak bersamaan. Ketiga, sisihkan dana cadangan. Dan keempat, siapkan jenis tanaman alternatif yang lebih tahan kondisi buruk. Dengan begitu, usaha tetap berjalan stabil meski ada gangguan. Teman-teman, dari seluruh penjelasan dan data yang telah kita bahas, Tani Koneksi Blitar layak didukung dan dikembangkan karena 3 alasan utama. Pertama, layak secara ekonomi, memiliki nilai rasio 1,73 dan mencapai titik impas dengan cepat.
sehingga menguntungkan bagi petani maupun pelaku usaha. Kedua, sesuai dengan potensi lokal, mengandalkan keunggulan tanah dan iklim Blitar serta memberdayakan warga desa setempat. Ketiga, keberlanjutan dan inovatif, menggabungkan teknologi sederhana dengan prinsip ramah lingkungan sekaligus mengubah citra pertanian menjadi pekerjaan yang cerdas dan diminati generasi muda. Pertanian bukanlah masa lalu yang harus ditinggalkan, justru pertanian adalah masa depan yang cerah, asalkan kita berani berinovasi, memanfaatkan teknologi dan bergerak bersama. Mari kita bangun wajah baru pertanian Indonesia yang lebih adil, modern, dan mandiri. Dimulai dari tanah subur di Blitar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di ladang yang lebih produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.